Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi kita kali ini adalah tentang dampak sosial informatika ya. Jadi tujuan kita mempelajari materi ini adalah mengetahui dampak positif dan negatif dari informatika ini. Ya, sebagai pengantar ya, bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu jadi salah satu bentuk teknologi yang berkembang pesat ya sekarang ini dengan internet sebagai fitur andalannya. Jadi arus informasi sekarang ini sangat cepat sekali gitu ya. Karena adanya teknologi ini jadi bahkan cenderung tidak terkontrol ya. Jadi siapapun bisa dengan mudah mengakses informasi baik itu ada di kota maupun di pedesaan selama itu terjangkau oleh internet ya. Nah, informasi ini bisa cepat berkembang. Teknologi bukan teknologinya ya, informasinya ini itu lewat andil dari media sosial atau sosial media gitu ya. Jadi ini hal yang paling utama gitu ya dalam hal penyebaran informasi ya. Nah, mari kita bahas sekarang dampak sosial yang positifnya dulu ya. Kita akan bahas. Ini ada tiga dampak positif ya. Terus nanti ada juga 4 dampak negatif. Nah, kita bahas dulu yang dampak positifnya. Jadi dampak positif dari informatika ini adalah yang pertama meningkatkan interaksi sosial antar pengguna ya. Nah, kalau kita lihat, kita berbalik dulu ke masa lalu gitu ya, ke belakang. Sekitar 20 tahunan ke belakang gitu ya. Media komunikasi itu hanya ada dua ya. Yang pertama adalah menggunakan telepon ya, telepon rumah ataupun telepon koin ya. Kalau dulu masih ada ya, telepon rumah atau telepon koin. Yang kedua, kalau manualnya menggunakan surat yang dikirim ke kantor pos ya. Nah, jadi yang canggih itu pada saat itu hanya menggunakan telepon rumah ya. Jadi sangat terbatas akses informasinya waktu itu ya. Nah, setelah 10 tahun kemudian gitu ya, sekitar tahun 97-an sampai 2000-an itu muncul teknologi yang namanya pager ya. Pager waktu itu. Jadi kotak kecil ya, ukuran 5 sentian lah, 4 senti atau 5 senti itu layarnya hanya cukup satu baris. Itu kita kalau mau mengirimkan pesan ya kita harus nelpon dulu ke operatornya, nanti operator akan mengirimkan pesan lewat pager tersebut. Jadi hanya berupa teks ya. Dan itu teknologinya tidak lama ya. Karena muncul teknologi yang namanya handphone. Jadi pager itu hanya bertahan sekitar 1-2 tahunan ya. Itu yang boomingnya itu. Setelah itu muncul namanya teknologi handphone. Nah, waktu itu harga handphone sangat mahal ya. Handphone itu hanya orang-orang yang berduit saja yang bisa menggunakan handphone waktu itu ya. Nah, setelah handphone berkembang dan muncullah sampai sekarang itu ada smartphone ya. Itu perkembangan teknologi mulai dari jaringannya dari teknologi 1G gitu ya. 1G itu GSM, terus kedua G itu EDG, 3G-nya itu HSDPA, HSUPA, 4G-nya LTE, dan sekarang sudah ke 5G ya. Jadi sudah lebih canggih dan kecepatannya juga bisa berpuluh-puluh kali lipat daripada generasi-generasi sebelumnya. Jadi kalau 5G itu bisa sampai 50 sampai 100 Gbps ya kalau dimaksimalkan. Itu yang teknologi 5G ya. Jadi itu ya teknologi seiring berkembangnya teknologi, maka para developer itu mengembangkan sebuah aplikasi yang namanya media sosial. Nah, dulu pada awalnya media sosial itu hanya ada namanya tuh Friendster ya. Dulu Friendster, masih ingat Bapak ya, waktu tahun 2000-an awal itu ya. 2000-an itu ada yang namanya Friendster. Itu hanya sebentar ya. Setelah Friendster itu baru muncul yang namanya Facebook. Nah, itu media sosial yang paling booming itu sampai sekarang juga masih ya. Itu Facebook ya. Dan bisa mengalahkan Friendster.
Nah, sebelum Friendster itu ada untuk chatting-chatting saja, ada yang namanya beberapa aplikasi, ada MIRC gitu ya. Ada Google, bukan Google, Yahoo Messenger, dulu masih seperti itu. Sebelum munculnya Facebook. Kalau Facebook kan dia kita bisa update status, bisa share status, juga bisa mengirimkan pesan pribadi ya ke teman kita yang lain selama itu ada akun Facebooknya. Nah, jadi media sosial ini sangat membantu sekali gitu ya, sangat bermanfaat sekali. Jadi bisa membantu untuk berinteraksi mulai dari teman, guru, terus sesama keluarga gitu ya. Nah, jadi bisa terhubung satu sama lain. Terus kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan dari orang-orang terdekat gitu ya. Bahkan yang di belahan dunia yang lain gitu, kita bisa tahu seperti apa kehidupan mereka melalui postingan-postingan yang mereka bagikan di media sosial. Dan kita juga bisa melihatnya, tidak hanya melihat gitu ya, kita bisa memberikan komentar, kita bisa memberikan like atau dislike, dan bisa juga mengirimkan pesan pribadi. Media sosial juga bisa memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menemukan teman-teman lama gitu ya, yang sudah lama terpisah gitu. Kalau misalkan generasi sekarang kan dari SD juga sudah generasi digital ya. Kalau misalkan eranya Bapak dulu ya, tahun 90-an itu belum ada sosial media ya. Jadi teman-teman Bapak waktu SD itu susah menemukannya. Nah, karena adanya sosial media ini, Bapak bisa mencari teman-teman Bapak yang waktu itu di SD ya, seangkatan gitu. Jadi bisa reunian lagi gitu. Kita bisa mencari teman-teman yang sudah lama tidak bertemu. Selain mencari teman-teman yang sudah lama, kita juga bisa menambah teman-teman baru gitu ya melalui sosial media ini. Jadi kita bisa berteman tidak hanya dari Indonesia saja, tapi kita bisa berteman dengan orang-orang di luar Indonesia ya. Bahkan di seluruh dunia kita bisa berteman gitu ya. Nah, media sosial juga bisa berperan menjadi tempat berbagi pengalaman ya, berbagi informasi ataupun berbagi ilmu ya pada bidang tertentu ya. Nah, selain media sosial, juga aplikasi lain yang banyak berperan sebagai media interaksi pengguna teknologi adalah aplikasi pengirim pesan atau aplikasi chatting ya, seperti WhatsApp, Telegram, ataupun banyak ya sekarang sudah muncul aplikasi-aplikasi pengirim pesan yang baru ya. Kalau dulu sempat booming itu ada yang namanya BBM, BlackBerry Messenger, tapi seiring berkembangnya Android dan juga iPhone, itu BBM atau BlackBerry itu tergerus ya. Jadi sudah tidak ada sekarang BlackBerry Messenger. Nah, selanjutnya dampak positif yang lain adalah perubahan cara hidup. Nah, ini perubahan cara hidup ini tidak bisa dipungkiri bahwa dukungan teknologi membuat perubahan-perubahan dalam cara manusia untuk hidup gitu ya. Ini Bapak berikan contoh beberapa di antaranya, ada 3 ya contoh ya. Yang pertama ya cara hidup. Yang pertama itu seperti bekerja dari rumah ya. Nah, sebetulnya sebelum terjadinya pandemi gitu, sudah banyak orang-orang yang melakukan pekerjaan di rumah atau bekerja di rumah atau disebutnya work from home ya, WFH gitu ya. Itu sudah banyak, biarpun ya karena sekarang pandemi jadi semua dipaksa untuk bekerja di rumah. Padahal sebetulnya sebelum terjadinya pandemi ini sudah banyak orang-orang yang bekerjanya dari rumah gitu ya. Bahkan Google pernah itu ada gitu ya, mereka mempekerjakan karyawannya itu dari rumah gitu. Yang penting aplikasi mereka selesai, itu bekerja di rumah. Dan juga aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan bekerja di rumah ini. Ada misalkan TeamViewer gitu ya, atau UltraViewer, itu bisa kita download secara gratis dan bisa kita pergunakan untuk meremote komputer atau server yang ada di kantor atau di sekolah. Kita bisa remote dari rumah ya. Setelah bekerja di rumah itu ada yang disebut dengan belanja online. Ini perubahan cara hidup
yang selanjutnya adalah belanja online. Generasi 90-an itu tidak mengenal yang namanya belanja online ya. Tapi seiring berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, maka muncul merchant-merchant, muncul toko-toko online ya. Ya, di Indonesia yang pertama booming itu ada Lazada ya. Terus kemudian disusul oleh Bukalapak, dan sekarang yang lagi ini adalah Tokopedia, Shopee, dan juga yang lainnya gitu ya, banyak. Itu sebagai sarana gitu ya, kemudian mengubah cara pengguna mencari dan membeli kebutuhan hidup ya. Pembeli lebih suka belanja online karena tinggal klik di rumah gitu ya, barang besok kan bisa nyampe ke rumah gitu. Berbeda dengan toko konvensional gitu, kita harus datang ke sana, kita milih barang di sana, bayar langsung di sana gitu ya. Itu toko-toko konvensional. Dan sekarang toko-toko konvensional sudah bergeser ya ke mereka juga membuat toko-toko online ya. Misalkan seperti Gria gitu ya. Gria itu sudah membuat aplikasi online juga mereka, jadi bisa menjual barang-barang online. Nah, setelah belanja online, perubahan cara hidup yang ketiga adalah kemudahan dalam memulai usaha. Karena tadi muncul banyak toko-toko online, seperti Tokopedia, Bukalapak. Nah, seorang penjual juga bisa, kita sebagai penjual misalkan ya, bisa membuat toko di dalam toko itu ya. Jadi merchant di dalam toko Tokopedia, Bukalapak, itu kita bisa jualan di sana gitu ya. Jadi tidak membutuhkan modal yang besar, kita sudah bisa mendapatkan keuntungan. Makanya harga-harga di toko online itu kadang-kadang lebih murah dibandingkan dengan harga barang yang ada di toko offline ya. Itu kenapa? Karena mereka tidak harus menyewa toko, tidak harus memberikan biaya yang besar untuk operasionalnya gitu ya. Untuk pengiriman mereka bisa menggunakan ekspedisi banyak gitu ya, bermunculan ekspedisi. Nah, jadi melalui internet ini bisa memulai usaha yang lebih murah dan menguntungkan gitu ya. Jadi pembayarannya juga kan bisa menggunakan mobile banking ataupun online banking ya. Sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi mobile banking. Nah, kemudian selanjutnya perubahan cara hidup yang keempat yaitu perubahan jenis pekerjaan. Nah, ini perubahan jenis pekerjaan sekarang sudah banyak pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang berhubungan dengan teknologi informasi ya. Nah, ini akan Bapak jelaskan 4 saja ya. Mungkin kalian bisa mencari yang lain mengenai jenis pekerjaan baru ini ya. Jadi pekerjaan baru yang muncul ketika teknologi ini berkembang. Nah, ini ada 4 ya. Akan Bapak jelaskan hanya 4 saja. Ya, yang pertama adalah blogger ya. Yaitu orang-orang yang menempatkan berbagai jenis informasi di internet dalam bentuk tulisan untuk diakses oleh orang lain ke dalam sebuah blog atau halaman web. Jadi blogger ini hanya mengupload tulisan atau artikel ya. Jadi harus digarisbawahi bahwa blogger hanya mengupload tulisan, jadi artikel ke dalam blognya atau halaman webnya. Jadi sebelum mengupload, mereka membuat dulu sebuah blog atau halaman web ya. Kalau blog itu biasanya menggunakan yang gratis ya. Ada beberapa penyedia yang bisa kita gunakan untuk blog gratis ini. Di antaranya adalah blogger.com ataupun wordpress.com. Sedangkan untuk halaman web yang berbayar, kita nyewa dulu halamannya, sewa domain dan sewa hostingnya. Itu biayanya tergantung kapasitas dari hostingnya. Kalau misalkan hostingnya besar itu biasanya rada mahal ya. Kalau hanya untuk blog saja biasanya menggunakan yang sekitar di bawah 500.000 setahunnya ya. Jadi cukup murah untuk menyewa halaman web ini, menyewa domain dan hostingnya. Jadi mereka hanya mengupload tulisan. Nah, itu ya.
Itu untuk blogger. Selanjutnya ada yang disebut profesinya itu YouTuber. Nah, ini yang banyak diidam-idamkan gitu ya sebagai YouTuber. Generasi-generasi sekarang itu pengen mencari uang lebih cepat dan besar, itu mereka banyak yang menjadi YouTuber. Dan tidak sedikit yang sukses menjadi YouTuber ini ya. Jadi YouTuber ini adalah sebutan bagi mereka yang bekerja membuat konten video. Nah, ini kontennya video. Kalau tadi blogger itu hanya membuat konten dalam bentuk artikel atau tulisan, sedangkan YouTuber ini membuat konten video dan diupload di situs YouTube. Biasanya di YouTube. Karena kalau tadi blogger halaman web itu kita menggunakan webnya atau hostingnya yang kecil ya kapasitasnya, kalau kita upload banyak video itu akan cepat penuh. Jadi kebanyakan YouTuber ini menguploadnya di YouTube ya. Jadi itu kapasitasnya lebih besar ya dan tidak terbatas. Jadi kalau kita mau mengupload ratusan video juga tidak akan terhapus selama kita tidak menghapusnya sendiri. Itu YouTuber ya. Jadi banyak anak-anak muda sekarang yang pengen menjadi YouTuber. Ya itu ya. Terus selanjutnya ada profesi animator. Sebetulnya profesi animator ini bukan profesi yang baru ya. Karena dari dulu juga sudah banyak ya animator-animator yang bekerja untuk membuat animasi. Tapi kalau dulu masih terbatas animatornya itu hanya untuk membuat film saja, film animasi ya. Sedangkan sekarang animator itu banyak dibutuhkan oleh YouTuber-YouTuber ya. Kalau misalkan mereka mau membuat konten itu dibutuhkan animator. Dan ini banyak dicari sekarang ya, seorang animator, karena ya sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi animator itu adalah orang yang bekerja membuat animasi atau gambar bergerak yang dibuat menggunakan aplikasi tertentu. Nah, sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa kita pergunakan untuk membuat animasi, baik yang itu gratis maupun yang berbayar. Itu banyak ya. Kalau yang berbayar lumayan lah ya, cukup mahal. Jadi kita gunakan saja aplikasi-aplikasi yang gratis dulu kalau untuk belajar. Kecuali kalau kalian sudah profesional, itu sudah terbeli aplikasi yang mahal, ya silakan gitu ya. Terus selanjutnya aplikasi lagi. Profesi yang baru itu ada yang disebut dengan selebriti media sosial, atau yang sekarang lagi viral itu biasa disebut sebagai selebgram ya. Selebriti Instagram ya. Jadi orang-orang atau pengguna sosial media yang mempunyai jumlah pengikutnya atau follower atau subscriber itu adalah pelanggan ya, yang banyak gitu ya. Supaya bisa dijadikan uang gitu, supaya bisa jadi uang itu follower atau subscribernya harus banyak ya, baru bisa dijadikan uang dan kita bisa digaji dari YouTube atau Instagramnya. Itu profesi-profesi baru yang menurut Bapak baru ada ketika teknologi berkembang ya. Mungkin kalian bisa explore sendiri, ada beberapa profesi-profesi baru yang lain yang ada ketika teknologi informasi berkembang. Selanjutnya ada berbagai layanan yang lain ya. Ini salah satu dampak positif juga, yaitu layanan internet banking ya. Itu bisa memudahkan orang untuk bertransaksi ya. Karena tadi muncul belanja online, nah makanya muncul juga pembayaran secara online ya, atau internet banking maupun mobile banking. Jadi memudahkan untuk pembayaran. Selain mobile banking, layanan lain itu ada juga layanan ojek online dan taksi online ya. Ya dulu yang pertama muncul di Indonesia ada Gojek ya. Nah, banyak juga sekarang diikuti oleh banyak yang lain ya, yang penyedia ojek online. Itu juga memudahkan telah mengubah cara manusia memilih transportasi gitu ya.
Termasuk juga pesan antaran makanan ya. Itu di aplikasi Gojek atau Grab sudah ada pemesanan makanan sekarang mah ya. Jadi bisa langsung diantar oleh driver Gojeknya atau driver Grabnya. Nah, itu beberapa perubahan cara hidup ya. Selanjutnya dampak positif lain dari informatika ini adalah perubahan cara kerja ya. Ini perubahan cara kerja itu bisa jadi sekarang sudah ada ya orang-orang yang melakukan pembedahan secara daring ya atau jarak jauh. Pembedahan secara jarak jauh. Nah, itu kebayang ya. Kalau kita menggunakan jaringan atau ya jaringan yang jelek itu pasti tidak akan bisa dilakukan ya. Jadi membutuhkan akses yang tinggi dan kecepatan yang tinggi. Makanya teknologi 5G ini sangat membantu ya untuk orang-orang, misalkan dokter Amerika mau mengoperasi pasien di Indonesia, itu sekarang bisa ya dengan kecepatan 5G ini. Terus ada juga yang disebut dengan teknologi Internet of Things. Ini menghubungkan berbagai mesin ya dengan sebuah komputer yang menggunakan teknologi 5G juga ya. Jadi kalau teknologi Internet of Things ini lebih luas lagi ya. Jadi bisa menghubungkan antar device dengan komputer. Nah, bisa jadi ada juga yang disebut dengan smart home. Nah, ini termasuk salah satu Internet of Things ya, smart home. Jadi semua perangkat yang ada di rumah itu bisa kita kendalikan lewat smartphone kita. Mulai dari kita masuk ke rumah gitu ya, pintunya bisa kita operasikan dari handphone. Setelah terbuka, kita mau menyalakan lampu bisa kita operasikan dari handphone. Setelah itu kita lapar, kita membuka kulkas ya. Kita bisa ngecek apakah di kulkas kita itu terisi atau tidak, itu bisa lewat smartphone kita. Jadi bisa ada notifikasi kalau misalkan ada orang tanpa izin masuk ke rumah kita, itu bisa ada notifikasi ke handphone kita. Orang atau misalkan kulkas kita kosong ya, itu akan ada notifikasi ke handphone kita. Itu sudah mulai sekarang ya di luar negeri. Kalau di Indonesia sepertinya bertahap ya. Karena tadi membutuhkan perangkat yang canggih, dan perangkat yang canggih itu biayanya tidak murah ya. Jadi untuk smart home di Indonesia sepertinya masih ya belum bisa diaplikasikan dalam jangka dekat ya. Kalau di luar negeri ya sudah bisa ya. Itu 3 contoh dampak positif dari informatika. Nah, sekarang kita bahas mengenai dampak negatif dari informatika sendiri ya. Jadi ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Nah, ini akan Bapak jelaskan beberapa saja. Kalian mungkin bisa explore sendiri ya, bisa menambah sendiri kalau ada dampak negatif yang belum terbahas di materi ini. Jadi Bapak bahas satu persatu. Ini ada 4 dampak ya. Yang pertama ada dampak negatif itu adalah penyebaran hoax ya. Hoax ini ya sekarang sangat banyak sekali bertebaran gitu ya di internet gitu ya. Apa sih itu hoax itu? Nah, hoax itu bisa didefinisikan sebagai rencana menipu orang lain dengan cara memberikan berita yang tidak benar. Nah, itu ya. Jadi hoax juga seringkali diproduksi dan disebarkan dengan berbagai alasan ya. Baik itu alasannya politik, itu maupun ekonomi, popularitas, atau hanya sekedar iseng ya. Bisa jadi orang hanya iseng gitu menyebarkan hoax ya. Banyak gitu ya. Itu dampak negatif yang pertama. Selanjutnya dampak negatif yang kedua adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian biasanya dilakukan di media sosial gitu ya. Kemarin banyak ya dipanggil oleh kepolisian gitu ya. Karena ujaran kebencian itu banyak, mulai dari politisi, ustadz, malahan ya banyak yang dipanggil oleh kepolisian karena
menyebarkan ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian itu luas ya. Bisa jadi ditujukannya kepada individu, organisasi, lembaga, pejabat negara, ataupun terhadap suku, agama, ras, atau antar golongan tertentu. Itu sangat luas sekali ujaran kebencian itu. Jadi apa yang disebut dengan ujaran kebencian itu bisa kita lihat aturannya di Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE yang kemarin baru direvisi. Jadi kalian bisa cari ya Undang-Undang ITE revisian. Itu bisa kalian cari di internet. Bapak tidak akan bahas di sini. Kalian cari saja sendiri ya Undang-Undang ITE tersebut. Terus yang ketiga, negatif dampak negatif dari informatika yaitu banyaknya beredar berbagai konten negatif ya. Di antaranya pornografi anak, perjudian, penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, dan konten berbau terorisme atau radikalisme. Itu banyak bermunculan karena tadi ya berkembangnya sosial media, berkembangnya internet, jadi muncul banyak konten-konten negatif. Nah, ada juga dampak negatif lainnya. Ini ada 4 ya. Ada 5 kalau di sini ya. Ada 5. Apa saja sih? Nah, ini ada penipuan, ada cyberbullying, ada menurunkan kualitas interaksi sosial, kecanduan teknologi, dan juga menurunnya kesehatan. Nah, penipuan apa sih penipuannya? Banyak gitu ya. Terjadi penipuan karena berkembangnya teknologi ini. Mulai dari menyebarkan SMS penipuan ya. Selamat, Anda mendapatkan mobil Innova, Kijang Innova, silakan hubungi ini. Nah, itu banyak ya. Atau itu terhadap pribadi. Itu bukan hanya itu saja, ada yang lebih parah lagi, misalkan mereka modusnya itu menghubungi nomor kita menyebutkan bahwa anak bapak atau anak ibu itu kecelakaan di sini dan harus segera dibawa ke rumah sakit dan harus transfer sekian juta rupiah. Itu banyak terjadi ya. Itu penipuan-penipuan. Jadi karena mungkin mereka memanfaatkan teknologinya secara negatif ya seperti itu. Ya tergantung kitanya apakah mau percaya atau tidak gitu ya terhadap penipuan-penipuan tersebut. Jangan sampai kita salah satu orang yang tertipu dari penipuan tersebut gitu ya. Makanya Bapak mau mengingatkan tadi ya, jangan sampai itu kasus-kasus yang tadi mungkin sebagai referensi kalian nanti. Siapa tahu ada yang melakukan hal seperti itu, kalian sudah prepare dan sudah bisa mengatasinya. Terus yang kedua ada cyberbullying ya, cyberbullying. Jadi bully gitu ya, bully secara cyber. Biarpun ini tidak berhubungan langsung terhadap fisik, namun efek terhadap psikologisnya sangat tinggi ya. Itu sangat parah gitu ya. Bahkan sampai ada orang yang bunuh diri karena dibully secara cyber gitu, dibully oleh media sosial, oleh orang lain. Banyak aja kejadiannya. Terus selanjutnya ada menurunnya kualitas interaksi sosial. Ini karena tadi kemudahan-kemudahan tadi gitu ya. Jadi kita jarang berinteraksi dengan yang lain. Jadi interaksi dengan sesamanya berkurang. Karena misalkan kita lebih sibuk dengan gadget kita. Nah ini interaksi sosial antara dua orang atau lebih atau kelompok menjadi kurang berkualitas gitu ya. Jadi kebersamaan kita yang seharusnya dimana untuk bercakap-cakap, bertukar pikiran atau bahkan bercandaria gitu ya, berubah gitu karena masing-masing pihak, masing-masing orang lebih fokus terhadap gadgetnya. Itu salah satu dampak negatif juga. Terus yang selanjutnya dampak negatifnya adalah kecanduan teknologi. Misalkan ini apalagi anak-anak muda seperti kalian gitu ya, lebih senang menghabiskan waktu bermain gadget, bermain game gitu ya di handphone kalian sampai lupa waktu.
Nah itu bisa jadi kecanduan, bahaya itu ya, nanti hati-hati kalian kalau seperti itu termasuk kecanduan. Dan kecanduan ini bisa menyebabkan menurunnya kesehatan ya. Jadi pola tidurnya, pola makannya, istirahatnya jadi tidak teratur gitu ya. Makanya akan menurun kesehatan. Nah itu yang bisa Bapak rangkum mengenai kelebihan dan kekurangan atau dampak positif dan dampak negatif dari sosial, dampak positif dan dampak negatif sosial informatika ya. Jadi kalau misalkan ya sebetulnya ini hal-hal yang sudah sering kalian temukan ya dalam kehidupan kalian di era abad 21 ini gitu ya. Jadi sudah tidak asing dengan dampak-dampak tersebut. Tergantung dari kalian. Apakah kalian akan termasuk orang-orang yang korban negatifnya dampak tadi, atau kalian bisa memanfaatkannya dari dampak positif tadi gitu ya. Memanfaatkan informatika tadi sebagai dampak positif. Ya itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk tugasnya kalian bisa kerjakan di Edologi ya. Nanti akan Bapak share tugasnya apa. Dan mungkin ini materi terakhir dari informatika karena nanti sisa pertemuan akan Bapak gunakan untuk evaluasi dan juga untuk ulangan ya. Jadi kalian materinya sampai sini, nanti ulangan akhir tahun ini sampai ini saja. Jadi materi informatika karena kita dalam kondisi COVID gitu ya, jadi Bapak tidak bisa maksimal memberikan materi informatika ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih tentang informatika ini dari internet dan dari luar ya. Ataupun kalian berdiskusi dengan teman yang lain. Bapak cukupkan saja pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.